Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santa Regina, perawan dan martir. Menurut cerita-cerita yang berkembang di negeri Prancis, Regina dikenal sebagai anak dari Clemens, seorang kafir di kota Elis, Burgundia. Ibunya meninggal dunia ketika Regina masih kanak-kanak. Ayahnya menyerahkan dia kepada seorang ibu yang beragama Kristen. Ibu ini mendidik Regina menurut kebiasaan hidup Kristiani, hingga akhirnya Regina menjadi Kristen. Ketika terdengar berita bahwa anaknya sudah memeluk agama Kristen, sang ayah tidak sudi lagi mengakui Regina sebagai anak kandungnya. Regina selanjutnya terus berada di bawah bimbingan ibu Kristen pengasuhnya. Untuk menunjukkan baktinya kepada inang pengasuhnya itu, Regina membantu menggembalakan ternak-ternak ibu itu. Regina terus berkembang dewasa dan tambah cantik. Banyak orang tertarik padanya dan bermaksud menjadikan dia sebagai istri mereka, tidak terkecuali pembesar kota itu. Olybrius, gubernur kota Elis, tertarik sekali pada Regina. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Regina sebagai istrinya. Ia meminang Regina. Tatkala ayahnya mendengar berita gembira ini, kembali ia mengakui Regina sebagai anaknya karena yakin bahwa kehidupannya akan menjadi lebih baik oleh perkawinan anaknya dengan sang gubernur. Sayangnya, apa yang diharapkan sang ayah tidak tercapai. Regina dengan tegas menolak pinangan sang gubernur karena ia mengetahui bahwa gubernur Olybrius masih kafir. Clemens, ayahnya, sangat marah, tetapi tidak mau menyerah. Ia terus membujuk Regina agar mau menerima pinangan gubernur. Namun usaha-usaha itu sia-sia saja karena Regina tetap pada pendiriannya. Lalu Clemens, ayahnya, menyeret dia dan memasukkan dia ke dalam sebuah gudang gelap di bawah tanah. Olybrius pun demikian. Ia menyuruh kaki tangannya menangkap Regina dan memenjarakannya. Di sana Regina didera dengan berbagai siksaan dengan maksud agar ia memenuhi pinangan Olybrius. Meskipun berbagai siksaan ditimpakan kepadanya, ia tetap tidak goyah. Ia terus berdoa mohon kekuatan Allah. Pada malam hari, ia dihibur oleh suara ajaib yang mengatakan bahwa ia akan segera bebas dari penjara. Keesokan harinya ia disiksa lagi oleh serdadu-serdadu gubernur untuk kemudian kepalanya dipenggal. Tuhan tetap setia pada hambanya. Pada saat kepala Regina hendak dipenggal, tiba-tiba tampaklah seekor burung merpati yang putih kemilau hinggap di atas kepalanya. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu mengakui kesucian Regina dan bertobat. Namun pemenggalan kepala Regina tetap dilaksanakan oleh serdadu-serdadu gubernur Olybrius. Regina mati sebagai martir Kristus pada 303 di Autun, Prancis. Semoga melalui riwayat orang kudus Regina, kesucian dan kesetiaannya kepada Tuhan mengajak kita dan membawa kita tetap percaya bahwasannya Tuhanlah jalan satu-satunya menuju ke surga. Amin. Bacaan pertama. Buanglah ragi yang lama, sebab Kristus anak domba Paskah kita telah disembelih. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian di tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir. Dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi bila kalian bersama dengan aku berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus anak domba Paskah kita sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Istilah akal sehat mungkin terlihat cukup jelas dan merupakan dasar dari semua pemikiran dan penalaran. Tetapi ketika hal-hal menjadi terlalu kacau dan pemikiran serta penalaran menjadi tidak jelas, maka kita akan menggunakan prinsip lain, yaitu kembali ke dasar. Dalam Injil, para ahli Taurat dan orang Farisi telah menyusun seperangkat aturan dan peraturan tentang hukum hari Sabat sehingga menjadi begitu rumit dan membingungkan. Dan mereka melihat Yesus untuk melihat di mana dia akan melangkah keluar dari barisan. Namun Yesus mengambil situasi dan menarik akal sehat dengan kembali ke dasar. Jadi Yesus mengajukan pertanyaan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Jika bagian Injil menunjukkan bagaimana orang bisa kehilangan akal sehat mereka, maka bacaan pertama menunjukkan bagaimana bahkan orang Kristen bisa memburuk menjadi makhluk yang tidak bermoral dan tidak tahu malu. Santo Paulus memperingatkan bahwa ragi dalam jumlah kecil saja sudah cukup untuk meragi semua adonan. Ya, bahkan dosa kecil saja sudah cukup untuk membuat kita kehilangan akal sehat dan membuat kita berperilaku lebih buruk daripada binatang. Mari kita kembali ke dasar dan kembali kepada Kristus, roti hidup kita yang memberdayakan kita dengan ketulusan dan kebenaran. Kemudian setiap hari kita akan bisa berbuat baik dan memberikan hidup kepada orang lain. Buanglah ragi yang lama supaya kalian menjadi adonan segar, karena kalian memang tidak beragi.